Halo semua, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang, jujur aja, dahsyat banget. Konsep ini tersembunyi di balik sebuah lagu pujian yang mungkin sering banget kita nyanyikan, yaitu tentang kekuatan luar biasa yang terkandung dalam nama Yesus. Nah, lirik ini begitu megah dan penuh kuasa kan? Ini bakal jadi pusat dari penelusuran kita kali ini. Soalnya, ini tuh bukan cuma kata-kata puitis yang indah loh. Ini adalah sebuah pernyataan teologis yang dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya arti di balik seruan untuk menghormati nama ini? Oke, biar kita benar-benar paham, kita akan jalan bareng lewat 4 gagasan utama. Pertama, kita lihat soal otoritas absolut dari namanya. Kedua, kemenangan total yang tersedia di dalamnya. Ketiga, gimana respons kita untuk memahkotai dia sebagai raja. Dan terakhir, pilihan pribadi yang kita semua hadapi. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Kita akan gali lebih dalam klaim fundamental tentang otoritas nama Yesus yang katanya nggak ada tandingannya. Dan tahu nggak, di balik lagu ini ada kisah nyata yang juga luar biasa. Penulisnya, Edward Peronet, itu seorang pengkhotbah yang menghadapi penolakan hebat, bahkan dari teman-teman pelayanannya sendiri. Tapi, di tengah semua kesulitan itu, ada satu hal yang imannya nggak goyah sama sekali, supremasi mutlak dari nama Yesus. Ini bukti kalau teologi yang agung seringkali lahir dari iman yang diuji dalam api penderitaan. Jadi, ini nih poin utamanya. Dalam pemahaman spiritual, nama Yesus itu bukan sekedar label atau panggilan. Nama itu membawa seluruh bobot pribadinya, karakternya, kuasanya, dan yang paling penting, otoritas ilahinya yang penuh. Katanya, saat nama itu disebut, seluruh surga bergerak. Nah, yang bikin merinding tuh kalau kita lihat seberapa luas sih otoritas ini. Ini bukan kekuasaan duniawi yang terbatas oleh negara atau waktu ya. Menurut sumber kita, otoritas ini sifatnya kosmis, meliputi alam malaikat di surga, diakui oleh kekuatan kegelapan, dan mencakup seluruh ciptaan, dari langit sampai bumi. Dan Alkitab, wah ini ngegasinnya jelas banget. Coba deh perhatiin kata segala. Bukan sebagian atau beberapa, tapi segala lutut. Jadi ini bukan sebuah harapan, tapi sebuah kepastian ilahi tentang pengakuan universal atas otoritas Kristus yang tertinggi. Terus buat kita sehari-hari gimana dong? Nah, ini mengubah cara kita berdoa dan menghadapi hidup. Doa itu bukan lagi sekedar permohonan yang putus asa, tapi sebuah pendekatan ke tahta surga dengan otoritas yang sudah Dia berikan. Buat orang seperti Peronet yang merasa sendirian dalam perjuangannya, ini bukan teori, ini adalah realitas yang menopang dia setiap hari. Oke, dari otoritas yang luar biasa tadi, kita lanjut yuk. Kita lihat gimana ini bisa menjelma jadi sebuah kemenangan yang nyata buat kita. Nah, ini nih, ini pergeseran cara pandang yang penting banget. Kita sering kan melihat Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Tapi sumber ini menekankan sisi lain. Dia adalah raja pemenang yang sudah menaklukkan semua musuh kita. Jadi dia bukan hanya penyelamat, dia adalah sang penakluk. Dan kemenangannya ini tuh nggak setengah-setengah. Dia menang di semua lini. Slide ini nunjukin 3 medan pertempuran utama yang sudah dia menangkan buat kita. Kuasa dosa yang membelenggu, ketakutan akan maut yang jadi musuh terakhir, dan juga kekuatan kegelapan yang selalu coba menjatuhkan kita. Dan ayat ini keren banget ngejelasinnya. Kemenangan Kristus itu bukan buat kita tonton dari pinggir lapangan, kita ini partisipan. Coba perhatikan kalimat lebih daripada orang-orang yang menang. Ini bukan cuma sekedar menang, ini kemenangan yang telak di mana kita ikut ambil bagian di dalamnya, semua karena Dia. Dan ini nyambung lagi ke kisah Edward Peronet tadi. Kemenangannya bukan dengan membungkam para pengkritiknya atau mencapai sukses duniawi, bukan. Kemenangannya adalah dengan terus bersandar pada raja yang sudah menang. Inilah pesan utamanya. Berhenti berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kemenangan sejati itu ditemukan saat kita hidup dalam realitas kemenangannya yang sudah tuntas. Oke, jadi kalau dia punya otoritas tertinggi dan sudah memberikan kemenangan total, terus respons kita harusnya gimana? Nah, mari kita bahas gagasan tentang memahkotai Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Nah, pertanyaan Yesus yang satu ini, jujur aja ini nusuk banget ya. Sumber ini memakainya untuk menyoroti perbedaan besar antara pengakuan di bibir aja dengan penyerahan diri yang sejati, yang buktinya itu lewat ketaatan dan tindakan nyata. Jadi, apa sih artinya memahkotai Yesus dalam praktek sehari-hari? Ini bukan soal satu momen aja, tapi soal gaya hidup.
Ini tentang menyerahkan kendali, menjadikan firman-Nya sebagai panduan, mengejar kekudusan, dan yang terpenting, memberikan Dia tahta atas setiap keputusan dan setiap sudut hati kita. Bagi Peronet, menulis lirik lagu itu adalah caranya memahkotai Sang Raja. Nah, dari semua yang udah kita bahas, semuanya mengerucut ke satu titik akhir yang sangat pribadi. Sebuah pilihan yang disajikan oleh sumber ini kepada setiap orang tanpa terkecuali. Slide ini nunjukin dua pilihan waktu yang nggak bisa kita hindari. Ada pilihan sekarang, yaitu kesempatan berharga yang kita punya di dunia ini untuk dengan sukarela dan penuh sukacita sujud menyembah Dia. Lalu ada kepastian nanti, di mana semua orang pada akhirnya akan mengakui Dia, tapi, bagi sebagian, momen itu akan dipenuhi dengan penyesalan. Perbandingan ini bikin pilihannya jadi jelas banget ya. Dua jalan, dua waktu, dengan dua hasil yang sangat berbeda. Pertanyaannya bukan, apakah setiap lutut akan bertelut? Kalau Alkitab bilang, itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, kapan dan bagaimana? Dengan sukacita sekarang atau dengan penyesalan nanti? Jadi, inilah rangkuman sekaligus undangan buat kita semua. Keempat poin ini merangkum seluruh perjalanan kita hari ini. Pertama, menghormati namanya dalam setiap perkataan. Kedua, mengandalkan kuasanya, bukan kekuatan kita. Ketiga, hidup setiap hari seolah-olah kemenangannya adalah realitas kita. Dan yang terpenting, secara sadar menjadikan Dia raja atas tahta hidup kita. Kita tutup pembahasan utama kita dengan deklarasi iman yang dahsyat ini. Ini adalah puncak dari semua kebenaran yang telah kita urai, sebuah seruan kemenangan dan penyembahan yang mengakui supremasinya yang absolut atas segala sesuatu. Dan pada akhirnya semua kembali pada satu pertanyaan pribadi ini, yang hanya bisa Anda jawab sendiri. Setelah kita sama-sama memahami otoritasnya, kemenangannya, dan panggilan untuk memahkotainya, pertanyaan ini bukan untuk dijawab ke saya atau orang lain. Ini adalah pertanyaan untuk kita renungkan di dalam hati kita masing-masing.